Halo teman Dana. Selamat datang di Cerita Dana Base. Dan hari ini kita bakal ngobrolin keseruan 11-11 miliaran kemarin yang baru aja selesai ya. Bareng aku Sasha dari tim kreatif. Dan aku Tantio, karena di sini kita mengajak teman-teman semua untuk flashback nih. Karena kemarin udah selesai acaranya, 11-11. Kita mau lihat gimana sih persiapan tim marketing untuk nyiapin semua eventnya dari awal sampai akhir jadi keren banget. Nah, betul banget. Kita bakal jalan-jalan ke beberapa area di sini dan langsung ngobrol sama teman-teman marketing yang sibuk banget dan biar acaranya itu lancar dan sukses. Nah, penasaran gak nih gimana sih rangkaian dari awal sampai akhir prosesnya seperti apa? Betul. Ikutin kita terus yuk. Let's go. Let's go. Nah, sekarang kita bakal kenalan sama tim kreatif yang mulai bikin konsep sampai final design dari si campaign miliaran 11-11. Betul banget, Ya. karena dari situ ada orang yang bikin dari konsep, Betul. ada yang megang desainnya, Betul. sampai ngurusin kolateral dan turunan Yap. buat di seluruh sosial medianya. Banyak Biar banget ya. untuk seluruh event beneran 11-11. Ya, betul banget. Langsung aja kita kenalan ya sama tim-timnya. Kita gerbek orangnya langsung. Let's go. Nah, kali ini kita bakal kenalan sama si salah satu yang punya konsep miliaran 11-11. Hai Yenu, apa kabar? Nah, boleh dong kenalan nih sama teman Dana yang lagi nonton gitu ya. Ceritain dong gimana sih awalnya kamu bisa dapet ide konsep miliaran 11-11 gitu. Kayaknya tuh kayak kok bisa mind blown. Kepikiran gitu ya. Jadi kayak inspirasinya gitu ya? Iya gitu. Jadi sebenarnya inspirasinya itu dari Danapoli-nya itu sendiri sih. Jadi kalau game Danapoli itu kan kayak user buat dapetin hadiahnya tuh kayak harus balapan gitulah, kayak banyakin lap buat bisa menangnya. Jadi terinspirasinya dari situ. Terus kenapa miliaran? Ya karena emang pengen ngambil sense of competition-nya aja sih. Jadi kayak lomba lari kan kayak masih kompetisi juga tuh. Itu kan inspirasi, nah mungkin ada insight yang kayak lo gather gitu nggak? Jadi sebenarnya tuh mungkin yang ngebantu lebih ngobrol sama tim marketingnya sih. Jadi kayak ngobrolin kayak ekspektasi mereka buat di campaign 11-11 tahun ini tuh kayak gimana. Terus dari mereka juga kebetulan emang pengen bangun sense of competition-nya itu juga. Karena yang beda di tahun ini Danapoli-nya tuh kayak banyak kategori pemenangnya gitu loh. Kalau sebelum-sebelumnya kan kayak cuma satu. Jadi emang ngebantu banget sih ngobrol saya sama marketingnya itu. Hadiahnya juga banyak banget ya. Betul. Yang untuk tahun ini ya. Nah, setelah dapet kayak ide miliaran 11-11 itu tuh kayak mungkin ada opsi-opsi yang lainnya gitu. Sebenarnya ada opsi-opsi yang lain sih. Jadi kayak selain miliaran 11-11 tuh kayak gue ngasih opsi yang lain juga. Tapi kebetulan lupa apa opsinya. Terus biasanya langsung gue lempar gitu ke tim marketing. Terus habis dilempar jadi kayak ada obrolan lagi. Dan akhirnya kan nama campaign-nya nggak cuma miliaran tapi ada Danapoli Special 11-11. Oh iya. Ya, itu juga muncul setelah ngobrol sama tim marketingnya. Itu tuh mungkin ada elemen khusus nggak sih yang ditambahin di miliaran 11-11 ini? Kalau elemen khususnya sebenarnya nggak ada sih. Tapi mungkin yang beda tuh dari treatment copywriting-nya. Oh, iya. Karena kalau campaign-campaign sebelumnya tuh di Dana kayak langsung ngejelasin kayak misalkan kumpulin dana points buat menangin hadiah bla bla bla. Kalau sekarang tuh lebih highlight, lebih fokus ke hadiahnya kayak main Danapoli Special 11-11 menangin hadiah miliaran. Jadi kayak lebih concise gitu kopinya. Oke, thank you Yenu for your time. Nanti Thank you juga. kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama tim kreatif lainnya. Jadi kalian stay tune ya. Thank you. Thank you, bye. Bye. Nah, ini dia nih yang ngerjain desain dan elemen visual di miliaran 11-11. Betul. Kita tanya-tanya yuk. Halo. Perkenalkan dong. Halo. Sekarang kita mau ngobrol nih sama orang yang bertanggung jawab ngerjain visual, warna-warna, dan lain sebagainya. Kita ngobrol nih, boleh kenal dulu dengan namanya, dan ceritain juga dong, kemarin tuh seperti apa sih prosesnya dalam mendesain event miliaran 11-11 yang katanya event tahunan nih. Iya. Boleh ceritain sedikit dong, Mas? Halo semuanya, gue Tito. Gue kreatif yang pegang untuk campaign 11-11 tahun ini. Kalau proses sih sebenarnya hampir sama kayak campaign-campaign besar lainnya ya gitu. Sebenarnya dari awal, mulai dari draft sampai final juga kita yang pegang. Sesimpel dari awal, contohnya misalnya dari referensi, desain yang bagus seperti apa gitu kita pilih. Kita juga brainstorm sama marketing. Kita dengarkan dan cerna brief mereka seperti apa. Setelah dari RAF itu akan kita eksekusi menjadi final gitu, final dari visualnya.
Oke, kalau tadi kan juga sebelumnya udah ada cerita dari Mas Yeno konsepnya seperti apa. Cuma kan habis itu ada muncul warnanya seperti ini, seperti itu tuh untuk pemilihan warna sendiri ada pertimbangannya nggak sih dalam prosesnya di miliaran 1111 nih? Warnanya ya, kalau warna sih sebenarnya kreatif pasti selalu ngikutin based on guideline kita gitu. Kita punya warna yang udah kita tetapkan, dan kalau dari gue yang ngikutin guideline kita sendiri gitu, karena biar nggak keluar dari jalur dananya juga, warna dana gitu. Jadi makanya hasilnya, outputnya warnanya seperti itu. Kita kombinasikan antara warna primary dan secondary, kita gabung gitu menjadi satu lah ibaratnya. Berarti ada kayak biar lebih bangun semangat atau lebih ceria ke sana arahnya ya, pemilihan warnanya. Ya, lebih ke festif. Kalau dari kita diskus sama tim marketing, mereka mau ini kelihatan festif karena memang buat menarik user kita juga gitu, buat lebih tertarik dan ikutan campaign ini gitu. Ada nggak sih dalam desain itu kayak elemen-elemen kecil nih yang kayaknya nggak kelihatan minor tapi sebenarnya tuh cukup filosofis dan punya makna tersendiri? Sebenarnya sih kalau implisit itu nggak ada ya, elemen-elemen implisit yang orang nggak nyadar gitu ya, maksudnya apa ya, sebenarnya sih nggak ada gitu. Tapi kalau diperhatiin di desain yang dibuat itu, yang udah jadi, udah final itu, kita pakai elemen yang garis-garis runcing gitu, dan itu ada di area copy sama visual. Itu sebenarnya untuk nunjukin speed gitu, cepet, karena emang konsep dari awal kan setelah kita diskus sama tim marketing, mereka mau konsepnya tuh nunjukin kecepatan orang berkompetisi untuk dapetin hadiah di dana poli gitu. Jadi kalau dari tim kreatif, jadi kita masukin elemen si cepatnya ini nih untuk biar kelihatan. Terus kan tadi sering ngomongin briefing dari ngumpul sama tim branding dan tim lain-lain mungkin ya. Ada nggak sih selama prosesnya itu ada tantangan tersendiri nggak sih? Kan pasti melibatkan banyak tim juga pasti jadi banyak. Ada tantangan tersendiri kan ya. Apakah mungkin ada permintaan khusus atau gimana nyamain dengan guideline? Apa tuh tantangannya? Tantangan sih pasti selalu ada sih ya, kalau tantangan tuh setiap pengerjaan campaign. Namanya kita berkolaborasi ya, pasti ada request sendiri yang kita harus gather satu-satu gitu. Tantangan sih paling kalau untuk campaign seperti ini lebih ke kolateralnya sih. Kolateralnya itu pasti selalu banyak karena memang kebutuhannya juga banyak, outputnya juga banyak, medianya banyak. Jadi memang challenge-nya pada saat kita menurunkan si KV ini ke banyak media gitu sih gitu. Kalau proses pengerjaan sih, kalau yang kreatif selalu berusaha yang terbaik lah ya, untuk bisa sampai lah gitu KV ini, message ini bisa sampai ke user kita dengan baik gitu, sehingga user juga bisa cepat ngerti dan tertarik untuk ikutan. Sebenarnya gitu sih, kita coba berusaha lah. Udah kebayang sih nyata seseru itu ya saya dalam prosesnya untuk dari desain dan visualnya ya. Oke deh kalau gitu Mas Tito, thank you banget untuk info dan insight-nya. Sampai ketemu lagi, ditunggu proses project lanjutnya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita juga kedatangan tim kreatif lainnya yang bikin aset motion grafis di livestream dan LED di Jakarta. Kita perkenalkan langsung. Halo teman Dana, kenalin nama gue Dodi. Halo Dodi. Halo. Nah, kita tuh mau nanya dong, kemarin tuh pas bikin aset untuk motion itu, untuk pas livestream sama buat pas LED, itu tuh gimana sih prosesnya? Prosesnya tuh kalau secara general, pertamanya kita harus tahu nih campaign itu tentang apa. Terus selanjutnya kita juga harus tahu nanti yang mau di highlightnya itu apa, misalnya kayak dari kopinya kah, dari logonya kah, dari gambar atau foto, ataupun elemen lainnya. Karena dari PIC ataupun dari desainer itu biasanya suka ada request gitu, highlightnya mau di apa nih, mau di mana nih gitu. Terus yang terakhir itu kita harus tahu juga nih outputnya nanti mau dipakai di mana, entah itu buat di sosial media ads atau di LED ataupun di live streaming. Baru nanti setelahnya kita baru masuk ke pengerjaan. Berarti gitu. turunannya banyak banget ya sebenarnya? Lumayan banyak. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Oke, itu ngebagi waktunya buat bikin turunan itu tuh gimana tuh? Kayak misalkan apakah hari ini ngerjain konten sosmed dulu, terus besoknya baru yang buat LED? Kalau ngebagi waktunya, nah itu jadi tuh pertama kita bikin masteringnya dulu. Karena kan secara keseluruhan mungkin bedanya itu hanya di resolusinya, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Cuman secara keseluruhan tuh pasti sama sih. Jadi setelah nanti udah selesai masteringnya, baru nanti diturunnya tuh lebih gampang. Nah,
Itu kan pas kita lihat kemarin tuh kayak animasinya tuh kayak pas banget gitu sama tema Miliaran 11-11 ya. Itu tuh apa aja sih pertimbangan gitu pas milih elemen visualnya, terus teknisnya gitu untuk si Miliaran 11-11 ini kayak terutama untuk LED. Kalau untuk pertimbangannya karena tadi di awal kita udah tahu nih campaign tentang apa, terus highlightnya juga kita tahu apa aja yang nanti mau di highlight sama outputnya di mana, jadi kita tahu tuh misalnya di awal nih bakal di highlightnya itu yang pasti logo campaignnya. Jadi dimunculin dulu logo campaignnya, terus masuk highlight lainnya misalnya dari hadiahnya atau elemen visualnya yang kalau teman-teman udah lihat tuh itu kan dia ada garis-garis gitu kan. Nah ini juga penting sebagai motion designer tuh harus bisa memahami visual yang dikasih dari desainer. Jadi itu kan tadi kan kita udah bahas gitu. Tapi mungkin pas pengerjaannya tuh challenge-nya tuh bagi lo tuh apa? Untuk challenge-nya itu, ini, jadi tuh kalau di kita ada pakai 3 second rule. Jadi di mana tuh di 3 detik pertama tuh harus udah reveal semuanya dari visualnya. Jadi udah nggak ada lagi yang belum muncul. Nah itu lumayan challenging karena kan. Nah itu juga kebutuhannya beda-beda juga kan untuk di sosial media kan karena durasinya 6-15 detik jadinya emang butuh itu. Tapi kalau untuk kayak live streaming gitu-gitu sebenarnya nggak dibutuhin. Nah kalau untuk live streaming lebih ke kita dibikin looping gitu kayak untuk kebutuhan openingnya gitu. Ini ya nyesuaiin aja gitu aja sama kebutuhan masing-masing. Oke deh kalau begitu Dodi, thank you so much for your time. Keren banget ya perjalanan tim kreatif dalam membuat campaign Miliaran 11-11. Nah, Betul, hasilnya tuh luar biasa banget, memorable banget, Betul. keren banget pokoknya. Terima kasih juga buat teman-teman tadi yang udah cerita untuk sharing pengalaman mereka. Dan terima kasih juga nih buat teman Dana yang udah nonton kontennya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk di komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain juga nih loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten seru lainnya dari Indonesia. Kalau gitu, sampai jumpa di konten selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.